Bahasa Melayu jauh lebih tua daripada bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah ada dan digunakan di Nusantara selama berabad-abad sebelum Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia sendiri baru diresmikan pada tahun 1928 sebagai bahasa persatuan dan kemudian menjadi bahasa resmi negara setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia banyak mengambil kosakata dan struktur dari dialek Melayu, terutama Melayu Riau, tetapi kemudian mengalami pembakuan dan perkembangan tersendiri. Maka, dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu mendahului bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks, melibatkan berbagai faktor. Bahasa Melayu sebagai basis. Bahasa Indonesia berakar pada bahasa Melayu, khususnya dialek Melayu Riau. Dialek ini dipilih karena penyebarannya yang luas di Nusantara dan perannya sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar pulau. Kongres Pemuda II tahun 1928, Sumpah Pemuda tahun 1928 secara resmi menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam pembentukan bahasa Indonesia. Proses pembakuan. Setelah Sumpah Pemuda, proses pembakuan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dimulai. Ini melibatkan pemilihan kosakata, tata bahasa, dan ejaan yang baku dan konsisten. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan para ahli bahasa dan tokoh-tokoh penting. Pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing, seperti Belanda, Inggris, dan Arab. Kata-kata serapan ini disesuaikan dengan kaidah bahasa Melayu dan kemudian dibakukan. Perkembangan organik. Setelah diresmikan, bahasa Indonesia terus berkembang secara organik. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulis, menyebabkan munculnya variasi dan inovasi dalam bahasa. Proses pembakuan berkelanjutan dilakukan untuk mengelola perkembangan ini. Peran pemerintah. Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pembakuan bahasa Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan program, pemerintah mendorong penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor kehidupan. Singkatnya, bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa Melayu yang diberi nama baru. Ia adalah hasil dari proses panjang pembakuan dan pengembangan yang menggabungkan unsur-unsur bahasa Melayu dengan pengaruh dari berbagai bahasa asing dan proses perkembangan alami bahasa itu sendiri. Proses ini terus berlangsung hingga saat ini. Pembentukan bahasa Indonesia melibatkan banyak tokoh, dan kontribusi mereka seringkali tumpang tindih dan saling melengkapi. Tidak ada satu tokoh pun yang dapat dianggap sebagai pencipta bahasa Indonesia, melainkan sebuah proses kolektif. Namun, beberapa tokoh memainkan peran kunci dalam berbagai fase pembentukannya. Fase awal pergerakan nasional dan penetapan bahasa persatuan. Muhammad Yamin, tokoh penting dalam pergerakan nasional yang berperan besar dalam mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Ia memiliki peran kunci dalam merumuskan rumusan Sumpah Pemuda, termasuk poin tentang bahasa persatuan. Muhammad Tabrani, meskipun berbeda pendapat dengan Yamin terkait nama Indonesia untuk bahasa persatuan, Tabrani juga merupakan tokoh penting yang aktif menyuarakan gagasan tentang bahasa persatuan dan pentingnya memiliki bahasa nasional. Ia bahkan lebih dulu mengusulkan istilah bahasa Indonesia sebelum Kongres Pemuda II. Fase pembakuan dan pengembangan. J.S. Purwadarminta, tokoh legendaris dalam dunia perkamusan Indonesia. Karyanya, Kamus Umum Bahasa Indonesia, menjadi rujukan penting dalam pembakuan kosakata dan arti kata. Raden Mas Suwandi berperan penting dalam menyusun ejaan bahasa Indonesia yang dikenal sebagai Ejaan Suwandi, sebuah langkah signifikan dalam pembakuan ejaan. Raden Sastra-Suganda, tokoh penting dalam dunia perkamusan, dikenal sebagai orang pribumi pertama yang menulis tata bahasa Melayu dalam tradisi Barat Yunani Latin Belanda. Banyak ahli bahasa lainnya, selain tokoh-tokoh di atas, banyak ahli bahasa dan tokoh pendidikan lainnya yang berkontribusi besar dalam proses pembakuan dan pengembangan bahasa Indonesia. Mereka bekerja dalam berbagai aspek, seperti tata bahasa, ejaan, pembentukan istilah, dan penyusunan kamus.
Penting untuk diingat bahwa daftar ini tidaklah lengkap dan masih banyak tokoh lain yang berperan penting dalam perjalanan bahasa Indonesia. Kontribusi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, membentuk bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Persepsi bahwa bahasa Indonesia lebih dikenal di dunia internasional daripada bahasa Melayu adalah pandangan yang kompleks dan perlu dilihat dari beberapa sudut pandang. Jumlah penutur dan penyebaran geografis, bahasa Melayu memiliki banyak dialek dan variasi yang digunakan di berbagai negara, termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia sebelum dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara dengan populasi besar, memiliki jumlah penutur yang signifikan. Namun, penggunaan bahasa Melayu yang tersebar di beberapa negara mungkin membuat dampak globalnya kurang terkonsentrasi dibandingkan bahasa Indonesia. Penggunaan resmi dan institusional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia, digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Hal ini memberikan visibilitas yang lebih besar di panggung internasional. Bahasa Melayu, meskipun resmi di beberapa negara, mungkin tidak memiliki peran yang sama dominannya di semua wilayah penggunaannya. Pendidikan dan literatur, jumlah literatur dan bahan pendidikan dalam bahasa Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan beberapa variasi bahasa Melayu. Ketersediaan sumber daya ini berpengaruh terhadap pembelajaran dan penyebaran bahasa Indonesia di dunia internasional. Persepsi dan faktor politik, faktor-faktor sejarah, dan politik juga berperan dalam persepsi ini. Indonesia, sebagai negara besar dengan populasi besar, memiliki pengaruh yang lebih signifikan di dunia internasional dibandingkan dengan beberapa negara